Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada bulan ini, bulan Agustus tahun 2022, bangsa ini memperingati dua momen yang luar biasa khususnya umat Islam. Yang pertama adalah tahun baru Hijriah tahun 1444 Hijriah, dan juga bertepatan dengan momen yang setiap tahun diperingati oleh negeri ini, yaitu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, tepatnya ke-77. Tentunya bangsa ini ketika menyambut momen yang luar biasa itu, khususnya Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan penuh sukacita mereka merayakan dan penuh khusyukan mereka mengingat perjuangan para pahlawan kita di era-era sebelumnya. Tapi apakah kaum muslimin di negeri ini juga mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah untuk melaksanakan hijrah, sehingga momen hijrah itu menjadi awal tahun baru Islam atau kalender Islam oleh umat Islam sedunia? Tentu kalau kita lihat ini akan menjadi satu hal yang agak sedikit berbeda, yang sama-samanya kedua-duanya adalah suatu momen perubahan. Kalau kita lihat bagaimana perubahan di era awal kemerdekaan, di era ketika kita umat yang ada di Indonesia ini, bangsa negeri tercinta ini masih terjajah kemudian merdeka, maka kalau kita bandingkan dengan Hijriah di tahun baru Hijriah, momen hijrah di mana kaum muslimin berpindah dari kondisi kekufuran pada kondisi kemuliaan Islam, maka tentunya kalau kita lihat ada sesuatu yang agak sedikit berbeda. Sama-sama berubah, sama-sama mengalami suatu kondisi yang lebih baik. Tapi apakah kondisi yang pertama di mana tahun baru Islam itu akan lebih baik daripada kemerdekaan RI? Kalau kita lihat tujuan dari masing-masing peringatan tadi, yang pertama adalah tahun baru Islam, jelas dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, meraih keridhaan Allah, di mana mereka berpindah dari kondisi yang itu gelap, yaitu kondisi kufur, kepada kondisi yang terang benderang, yaitu Islam. Mereka berpindah dalam kondisi yang itu penuh kemaksiatan kepada kondisi yang itu penuh dengan limpahan pahala, yaitu ibadah kepada Allah SWT. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kondisi kita, perubahan yang kita alami mulai dari masa-masa penjajahan hingga kondisi kemerdekaan hingga sekarang, hanya sebatas kalau kita lihat hanya sekedar perubahan fisik, belum banyak perubahan-perubahan yang itu sifatnya fundamental. Faktanya apa, para pemirsa sekalian dirahmati Allah? Kita masih lihat banyak penjajahan-penjajahan gaya baru, banyak imperialisme baru, yaitu neo-imperialisme, yaitu penjajahan-penjajahan yang dulu sempat dilakukan oleh para penjajah, baik itu Inggris, Jepang, dan sekutunya, secara fisik dengan militer. Maka sekarang tidak hanya dengan militer, kalau toh itu bukan militer sekalipun, maka penjajahan baik berupa dari sisi budaya, peradaban, pemikiran, bahkan juga dari sisi politik, ekonomi, dan sebagainya, itu menjadi suatu hal penjajahan yang luar biasa lebih besar dampaknya dibandingkan hanya sekedar penjajahan secara fisik atau militer. Itu kalau kita lihat dampaknya, dan kalau kita senantiasa memperingati itu sebagai suatu momen yang wajib kita syukuri secara fisik, iya. Tapi apakah secara pemikiran, secara mental, secara perubahan kepribadian kita, apakah sudah mengarah pada suatu kebaikan? Tentu itu suatu tanda tanya besar, yang harapannya kalau kita lihat bagaimana hijrahnya para nabi itu dan para sahabat dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk merubah kondisi yang lebih baik lagi, di mana kondisi kufur tanpa ada syariat di dalamnya, kepada kondisi yang Islam di mana kemuliaan berlimpah ruah di sana. Tentu kita harus proporsional menghadapi dan menyambut dua momen ini. Kalau kita bersyukur atas kemerdekaan, iya, tapi bagaimana kita memandang hijrah sebagai suatu perubahan, ini yang luar biasa. Ingat firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini yang bisa saya sampaikan. Innasatu mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.